wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Reska Rahmadanti. Saya akan menjelaskan aplikasi teori permintaan dan penawaran. Yang akan saya bahas adalah 1. Masalah jangka panjang yang dihadapi sektor pertanian instan. Ada permintaan lambat pertambahannya dan ada perkembangan teknologi pesat. 2. Masalah fluktuasi harga yang besar dalam jangka pendek. Ketiga, kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga dan pendapatan hasil pertanian. Dan yang keempat, kebijakan harga maksimum dan efeknya. Kelima, efek pajak penjualan. Dan yang keenam, subsidi terhadap harga dan jumlah barang yang dijual. Masalah jangka panjang sektor pertanian. Dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting karena sebagai produksi nasional merupakan hasil pertanian dan sebagai besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil pertanian. Dalam perkembangan negara maju, malah sektor pertanian sudah sangat kecil peranannya dan digantikan oleh dunia industri hanya sebagai kecil saja dan negara maju membelanjakan barang dalam sektor pertanian. Kemunduran sektor pertanian dalam perekonomian yang telah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi ditimbulkan oleh dua sebab, yaitu pertama, pertambahan permintaan barang pertanian lambat. Permintaan barang pertanian lambat itu pertumbuhan ekonomi menyebabkan pendapatan rumah tangga terus-menerus bertambah. Corak permintaan masyarakat mengalami perubahan yang drastis dalam perekonomian yang mengalami pertumbuhan. Kedua, kemajuan teknologi yang pesat. Kemajuan teknologi yang pesat itu pada negara maju hanya sedikit penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Ternyata, pemimpin terhadap barang pertanian mengalami perkembangan yang jauh lebih lambat daripada kemampuan untuk mendapat produksi pertanian. Masalah jangka panjang pertanian dalam grafik. Ini adalah kurva kecenderungan harga hasil pertanian jangka panjang. Dapat diterangkan dengan menggunakan perubahan terhadap kurva permintaan dan penawaran. Dalam perekonomian yang belum berkembang, permintaan terhadap barang pertanian adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva D, dan penawaran adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva S. Maka harga barang pertanian adalah P, dan jumlah hasil pertanian yang diperjualbelikan adalah Q. Kurva tersebut menjelaskan, karena elastisitas permintaan pendapatan untuk barang pertanian adalah rendah, maka pertambahan permintaan terhadap hasil pertanian tidak begitu besar. Pertambahan permintaan tersebut dari D menjadi D1, pada waktu yang sama penawaran hasil pertanian mengalami pertambahan yang relatif besar, yaitu disebabkan oleh perkembangan dalam teknologi. Kemajuan teknologi yang tinggi dalam pertanian telah menyebabkan kenaikan produktivitas dan produksi yang sangat pesat, dan menyebabkan penawaran bertambah dari S menjadi S1, yang menggambarkan pertambahan menjadi relatif besar. Karena permintaan telah bertambah menjadi D1 dan penawaran juga bertambah menjadi S1, maka keseimbangan pasar yang baru adalah pada E1. Dengan demikian, harga yang dicapai sekarang adalah lebih rendah, yaitu harga P1, dan itu jauh bawah harga yang lama. Masalah jangka pendek sektor pertanian. Dalam jangka pendek harga pertanian cenderung naik dan turun yang relatif besar. Ketidakstabilan harga ternyata disebabkan oleh permintaan dan penawaran suatu barang yang tidak elastis. Faktor yang menyebabkan ketidakstabilan harga pertanian dalam jangka pendek dibedakan menjadi dua sumber, yaitu yang pertama, naik turunnya permintaan, dan yang kedua, naik turunnya penawaran. A. Ketidakstabilan yang bersumber dari perubahan penawaran. Tingkat produksi sektor pertanian dipengaruhi oleh faktor yang berada di luar kemampuan petani untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, sifat permintaan barang pertanian tidak elastis tersebut, harga akan mengalami perubahan yang sangat besar seandainya penawaran hasil pertanian mengalami perubahan. Di sini ada kurva perbandingan keadaan di pasar barang pertanian dan barang industri. Kurva tersebut menjelaskan jika pada awalnya masing-masing sektor pertanian adalah seperti pada kurva S, tetapi sektor pertanian kurva permintaan adalah DP, sedangkan di sektor industri kurva permintaan adalah D1. Kurva D1 lebih elastis daripada kurva DP. Dalam sektor pertanian, keseimbangan dicapai di EP, dan di sektor industri pada E1, maka harga barang pertanian adalah P, dan harga barang industri adalah H, dan dapat dilihat bahwa P adalah H, atau P sama dengan H. Selanjutnya, kita misalkan
penawaran terhadap barang pertanian dan barang industri masing-masing bertambah dari S menjadi S1. Perubahan ini menyebabkan di sektor pertanian berubah, keseimbangan berubah, dan EP menjadi EP, dan di sektor industri keseimbangan berubah jadi S1 menjadi S1. Dengan demikian, di sektor pertanian harga menjadi sangat merosot, yaitu harga mencapai P1. Sedangkan di sektor industri harga mengalami penurunan yang tidak terlalu besar, yaitu H ke H1. B. Ketidakstabilan yang bersumber dari perubahan permintaan. Perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang mempengaruhi perintah terhadap barang dan jasa termasuk pertanian. Dalam gambar tersebut dibandingkan akibat perubahan permintaan terhadap harga barang pertanian dan harga barang industri. Di sini ada kurva pengaruh perubahan permintaan terhadap harga. Yang pertama ada kurva barang pertanian. Dalam kurva tersebut menjelaskan jika pada awalnya permintaan dan penawaran terhadap barang pertanian berturut-turut ditunjukkan oleh kurva DP dan SP sesuai dengan sifat penawaran dan permintaan barang pertanian, yaitu keduanya bersifat tidak elastis. Kurva DP dan SP adalah tidak elastis. Keseimbangan terdapat di EP, dan berarti harga adalah P, dan jumlah barang yang dijual belikan adalah Q. Selanjutnya, jika karena faktor tertentu perekonomian mengalami resensi, maka akan menyebabkan permintaan barang pertanian pindah dari DP menjadi DP. Karena penawaran tidak mengalami perubahan, maka keseimbangan yang baru dicapai di titik EP. Dengan demikian, harga barang pertanian merosot menjadi P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan menjadi Q1. Yang kedua ada kurva barang industri. Dalam kurva tersebut menjelaskan, demikian pula kurva penawaran dan permintaan pada barang industri. Jika permintaan dan penawaran berturut-turut adalah D1 dan S1, maka keseimbangan terjadi pada E1. Sesuai dengan sifat permintaan dan penawaran barang industri, maka kedua kurva tersebut bersifat relatif elastis. Apabila terjadinya krisis ekonomi, perubahan permintaan barang industri telah memindahkan kurva permintaan dari D1 menjadi D1, maka keseimbangan yang baru adalah EP, yang berarti harga telah turun ke P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan kurang menjadi Q1. C. Permintaan pendapatan dan penggunaan tenaga kerja. Pertama, untuk kegiatan pertanian, perubahan permintaan lebih mempengaruhi pendapatan daripada kesempatan kerja. Dan yang kedua, untuk kegiatan industri, perubahan permintaan lebih mempengaruhi kesempatan kerja, sedangkan pendapatan tidak mengalami perubahan sebesar pada sektor pertanian. Stabilkan harga dan pendapatan pertanian. Untuk menstabilkan harga dan pendapatan produsen hasil pertanian, berbagai negara melakukan campur tangan dalam penentuan produksi dan harga. 3 yang penting yaitu 1. Membatasi atau menentukan kuota tingkat produksi yang dapat dilakukan tiap-tiap produsen. 2. Melakukan pembelian barang yang ingin distabilkan harganya di pasar bebas. Dan yang ketiga, memberikan subsidi kepada barang produsen apabila harga pasar adalah lebih rendah daripada harga yang dianggap sesuai oleh pemerintah. A. Membatasi jumlah produksi untuk menjaga agar produksi tidak mencapai tingkat yang berlebihan sehingga menimbulkan masalah yang menyebabkan perusahaan pendapatan produsen hasil pertanian. Pemerintahan dapat membatasi jumlah produksi yang dibenarkan dicapai para produsen. Di sini ada kurva menjaga kestabilan harga dan pembatasan produksi atau kuota. Kurva tersebut menjelaskan tanpa adanya campur tangan pemerintah, permintaan dan penawaran ke atas sesuai hasil pertanian berturut-turut ditunjukkan dengan kurva D dan S. Dengan demikian, apabila permintaan adalah tetap seperti yang ditunjukkan oleh kurva D, maka harga P2 hanya akan wujud apabila penawaran adalah seperti yang ditunjukkan oleh SI. Dengan demikian, barang yang sebaiknya diproduksikan dan diperjualbelikan haruslah sebesar Q2. Ini berarti para petani secara keseluruhan memproduksi tingkat lebih dari Q2. Tanpa adanya pembatasan produksi, pada harga P2, para petani akan memproduksi sebanyak Q3. Dari kebijakan pembatasan produksi adalah untuk menghalangi petani memproduksikan lebih dari Q2. B. Campur tangan dalam jual beli. Cara lain yang dapat dilakukan perintah untuk menstabilkan harga dan menjaga agar petani menerima harga yang wajar adalah dengan melakukan jual beli hasil pertanian yang harganya akan distabilkan.
Dalam persoalan ini akan dianalisis keadaan berikut, yaitu 1. Pemerintahan menstabilkan harga pada tingkat yang ditentukan oleh pasar bebas. Kurva tersebut menjelaskan, kurva D dan S berturut-turut adalah permintaan dan penawaran di pasar. Maka keseimbangan dicapai pada titik E. Harga keseimbangan pasar bebas adalah P dan jumlah yang diperjualbelikan adalah Q. Apabila produksi mencapai Q2, maka harga cenderung mencapai tingkat yang lebih rendah daripada P. Untuk menghindari kepemerosotan harga ini, maka pemerintah akan membeli sebanyak Q2 pada harga sebesar P dan menyimpan barang tersebut. Sebaliknya, jika produksi harga mencapai Q1, maka harga cenderung menjadi bertambah tinggi. Pemerintah akan mencegah hal ini dengan menjual stok sebanyak Q1. Dengan demikian, pada hakikatnya campur tangan pemerintah dalam bentuk menjual atau membeli barang yang ingin distabilkan harganya telah menyebabkan pemerintahan atas barang perubahan dari D menjadi D1. 2. Pemerintahan menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar bebas. Dalam kurva tersebut menjelaskan jika pemerintahan merasa harga petrol rendah, kebijakan harga minimum akan dijalankan dan harga akan ditetapkan pada PM. Dengan kebijakan ini, maka pemerintahan telah mengubah pemerintah pasar dari D menjadi D1. Akibat kenaikan harga tersebut, maka para pembeli hanya bersedia membeli sebanyak Q2, sedangkan penjual menawarkan sebanyak Q1. Maka di pasar tersebut terjadi kelebihan penawaran. Dan yang ketiga, pemerintahan menstabilkan pendapatan dengan subsidi. Dalam kurva tersebut menjelaskan, karena harga dianggap tidak memberi pendapatan yang memadai untuk para petani, maka pemerintahan perlu mendapatkan harga jaminan sebesar P2. Akibat kebijakan harga jaminan yang lebih tinggi ini, maka penawaran bertambah dari Q menjadi Q1 dan kurva penawaran berubah dari S menjadi S1. Akibatnya kedudukan keseimbangan di pasar berubah dari M menjadi S1, berarti harga pasar barang tersebut menurun menjadi P1. Kebijakan harga maksimum. Kebijakan harga maksimum bertujuan untuk mengendalikan harga pada tingkat yang lebih rendah daripada harga keseimbangan dalam pasar bebas. A. Ciri-ciri kebijakan harga maksimum. Dalam pasar bebas, permintaan dan penawaran akan menentukan tingkat harga yang berlaku di pasar. Ada kalanya, pemerintah merasa harga yang ditetapkan oleh pasar bebas ini terlalu tinggi dan menimbulkan implikasi yang buruk kepada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Di sini, kita akan menjelaskan kurva kebijakan harga maksimum. Dalam kurva kebijakan harga maksimum, menjelaskan harga sebesar P dianggap pemerintah terlalu tinggi dan mendorong pemerintahan menjalankan kebijakan harga maksimum. Misalkan, harga maksimum tersebut ditetapkan pada PM dan pada harga tersebut jumlah yang ditawarkan penjual adalah Q2. Sedangkan jumlah yang diminta para pembeli adalah Q1. Dengan demikian, kebijakan harga maksimum menimbulkan kelebihan permintaan sebanyak Q2 dan Q1. B. Implikasi kebijakan harga maksimum. Karena kebijakan harga maksimum menyebabkan wujudnya kelebihan permintaan, maka kebijakan seperti ini cenderung untuk menciptakan pasar gelap, yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan tidak secara terbuka dan bertentangan dengan kebijakan harga maksimum yang dilaksanakannya. Untuk mengurangi kegiatan pasar gelap adalah dengan mengenakan hukuman atau denda yang berat kepada pihak yang melakukannya. Pengaruh pajak penjualan. Pertama, pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar pada waktunya jual beli atas barang yang dikenakan pajak penjualan itu dilakukan. Yang kedua, pada umumnya, pajak penjualan dikenakan dalam bentuk suatu persentase tertentu dari hasil penjualan. Dalam analisis dapat ditunjukkan bahwa pajak penjualan tersebut tidak seluruhnya dibayar oleh pembeli. 3. Sebagian pajak penjualan yang dikenakan akan dipikul oleh para penjual. Dan yang keempat, pembagian beban pajak antara penjualan dan pembeli dinamakan insiden pajak atau tax incident. Untuk menganalisa insiden pajak perlu dilihat proporsi beban pajak di antara pembeli dan penjual pada masing-masing keadaan berikut. Yang pertama, membuat elastisitas permintaan yang berbeda ke atas beban pajak yang ditanggung pembeli dan penjual. Dan yang kedua, membuat elastisitas penawaran yang berbeda ke atas beban pajak yang ditanggung pembeli dan penjual. A. Insiden pajak dan elastisitas permintaan.
Untuk melihat bagaimana elastisitas permintaan dapat mempengaruhi insiden pajak, akan dimisalkan bahwa penawaran adalah suatu sifat pada kedua keadaan yang dibandingkan. Kita akan menjelaskan kurva tersebut. Dalam kurva kasus permintaan elastis menjelaskan, pemerintah mengenakan pajak penjualan sebanyak T. Akibat pajak penjualan ini, kurva penawaran akan berubah dari S menjadi S1, yang selanjutnya mengakibatkan perubahan keseimbangan dari E kepada S1. Dapat dilihat bahwa harga akan naik kepada P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan hanya mencapai jumlah Q1. Dalam kurva kasus permintaan tidak elastis sama dengan kurva penawaran pada kurva kasus permintaan elastis. Akan tetapi, kurva permintaan D1 lebih tidak elastis daripada permintaan kurva D. Keadaan keseimbangan yang baru menunjukkan harga telah naik menjadi P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan turun menjadi Q1. Kurva tersebut menunjukkan pajak penjualan yang dibayar konsumen adalah P1 dan produsen membayar sebanyak PA. Dan dalam grafik jelas terdapat P1, P2 lebih besar dari PA, yang berarti beban pajak yang ditanggung konsumen adalah lebih besar dari yang ditanggung produsen. B. Insiden pajak dan elastisitas penawaran. Untuk melihat efek elastisitas penawaran terhadap insiden pajak akan dibandingkan dua keadaan keseimbangan permintaan dan penawaran. Pada keadaan yang pertama, kurva penawaran adalah elastis, dan pada keadaan kedua, kurva penawaran adalah tidak elastis. Dalam kasus penawaran elastis, misalkan pemerintah mengenakan pajak penjualan sebanyak T, ini mengakibatkan kurva penawaran bergeser dari S menjadi S1, dan sekarang keseimbangan dicapai dari titik S1. Harga naik menjadi P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan berkurang menjadi Q1. Dengan demikian, dari pajak penjualan sebanyak T yang dibayar pembeli adalah PP1, sedangkan selebihnya yaitu T min PP1 sama dengan PA ditanggung penjual. Dalam kasus penawaran tidak elastis, menjelaskan unit pada harga sebanyak P, pajak penjualan sebesar T telah menggeser kurva penawaran ke S1 dan keseimbangan yang baru yaitu S1. Ini berarti harga telah naik menjadi P1, yaitu suatu kenaikan sebesar PP1 dari harga sebelum pajak. Jumlah barang yang diperjualbelikan berkurang menjadi Q1. Mengenai insiden pajak, keadaan yang digambarkan dalam kurva tersebut menunjukkan bahwa dari pajak penjualan sebesar T, sebesar PP1 ditanggung oleh pembeli dan selebihnya yaitu PA ditanggung oleh penjual. Efek subsidi pemerintah. Subsidi adalah pemberian pemerintah kepada produsen untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen. Artinya, dia dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena subsidi dapat menurunkan harga. Sampai di mana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang akan berlaku. A. Subsidi dan elastisitas permintaan. 1. Semakin elastis permintaan, semakin besar bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Kedua, semakin elastis permintaan, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Kita akan membahas tentang kurva permintaan elastis dan kurva permintaan tidak elastis. Kurva permintaan elastis menjelaskan subsidi sebesar R akan menggeser kurva penawaran dari S menjadi S1 dan keseimbangan bergeser pola pada S1. Sekarang harga adalah P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q1. Dengan cara yang sama, analis pada kurva permintaan tidak elastis akan menunjukkan bahwa subsidi sebesar R akan menyebabkan harga turun dari P kepada P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan akan meningkat dari Q kepada Q1. Dengan cara yang sama, analisis terhadap keadaan pada kurva permintaan tidak elastis akan menunjukkan bahwa subsidi sebesar R akan menyebabkan harga turun dari P kepada P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan dan meningkat dari Q kepada Q1. B. Subsidi dan elastisitas penawaran. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa 1. Semakin elastis penawaran, semakin kecil bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. 2. Semakin elastis penawaran, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Kita akan membahas tentang kurva penawaran elastis dan kurva penawaran tidak elastis. Dalam kurva penawaran elastis menjelaskan, misalkan jumlah subsidi pemerintah adalah sebesar R dan ini menyebabkan kurva penawaran bergeser menjadi S1 dan keseimbangan yang baru adalah S1. Berarti harga telah menurun menjadi P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan telah naik menjadi Q1. Dengan cara yang sama, kurva penawaran tidak elastis dapat ditunjukkan bahwa subsidi sebesar R akan menurunkan harga dari P kepada P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan meningkat dari Q menjadi Q1. Sekian
Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.